Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Padilla Ramadhani, NIM 1904120052. Yang mana video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Perbankan. Nah, di sini saya akan menjelaskan demokrasi ekonomi sebagai asas hukum perbankan Indonesia. Di Indonesia, perekonomian mengalami kemajuan, yaitu terutama dalam bidang industri ataupun jasa. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya mengarahkan penanaman modal asing dan mengundang mereka untuk membuka, tetapi juga berinvestasi di sektor ekonomi Indonesia seperti pertambangan, pertanian, industri, dan jasa. Dengan banyaknya terbuka lapangan-lapangan pekerjaan di Indonesia, maka akan semakin meningkat tingkat kemakmuran atau taraf hidup masyarakat serta semakin bertambah jumlah peluang kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga mampu memenuhi produktivitas masyarakat. Namun, kegiatan ekonomi pada kenyataannya tengah dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai aspek. Adapun demokrasi ekonomi merupakan pesan pendiri yang mana pesannya tertuang dalam UUD 1945, namun gagasan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi tertuang dalam pasal 331 UUD 1945 yang dirumuskan oleh Muhammad Hatta sebagai dasar kebijakan nasional dalam rangka pembangunan ekonomi yang lebih lanjut. Adapun tujuan demokrasi ekonomi yaitu kemakmuran seluruh bangsa yang berhak atas pemerataan kesempatan ekonomi dan terlibat langsung dalam proses produksi dan penikmatan hasilnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan membedakan bank sebagai kegiatan usaha, bank melalui kegiatan tradisional, dan bank yang menganut prinsip-prinsip undang-undang syariah, yang artinya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1, pasal 13, prinsip syariah adalah penyimpanan dana dan kegiatan usaha yang dinyatakan menurut hukum syariah, menurut hukum Islam antara bank dan pihak lain, yakni bersumber pada prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan menurut prinsip penyertaan modal atau musyarakah, dan lain-lain. Adapun metode penelitiannya yaitu yang mana studi yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan. Pencarian bibliografi adalah pencarian yang dilakukan dengan menggunakan daftar pustaka atau library berupa buku, memo, atau laporan hasil pencarian sebelumnya. Adapun materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu demokrasi ekonomi, yang mana demokrasi ekonomi merupakan konsep yang digunakan oleh para pendiri negara Indonesia untuk menemukan jenis ekonomi yang sesuai dengan karakter negara Indonesia. Karena tidak mudah untuk membangun sistem ekonomi Indonesia sendiri, maka konsep ini harus diterapkan dan terus dikembangkan hingga saat ini. Menurut Sri Tua Arif, Juro meyakini demokrasi ekonomi memiliki implikasi moral, namun lebih ditekankan sebagai bentuk integrasi antara moral, politik, bisnis, dan budaya. Setiap orang memiliki hubungan yang baik karena sistem moral, politik, ekonomi, dan budaya berfungsi secara positif, seimbang, dan tidak subordinat. Kemudian perbankan tentunya memiliki sejarah. Nah, adapun sejarah bank di Indonesia yaitu
Pada dasarnya ada bank syariah di Indonesia sejak 1983, dimulai dengan paket Desember 1983. Ini mencakup beberapa peraturan di bidang perbankan, antara lain sistem yang memungkinkan bank meminjam uang dengan bunga 0%. Mengikuti perkembangan tersebut, Menteri Perbendaharaan Radius Prawiro menerapkan beberapa strategi di bidang perbankan yang termasuk dalam paket Oktober 1988. Paket Oktober 88 pada dasarnya adalah deregulasi bank dan mampu membangun gedung bank baru, sehingga perusahaan perbankan saat itu berkembang sangat pesat. Bank Muamalat Indonesia atau BMI ditetapkan sebagai satu-satunya bank umum yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil pada tahun 1991. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Surat Keputusan Nomor 72 Tahun 1992 tentang Perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil memperkenalkan hukum positif bagi bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian prinsip kehati-hatian. Kegiatan perbankan menggunakan dana masyarakat untuk beroperasi atas dasar kepercayaan, sehingga setiap peserta bank harus menjaga kepercayaan masyarakat. Jika industri perbankan sendiri ditata dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kesehatannya, maka kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan akan tetap terjaga. Dilihat dari Kamus Bahasa Indonesia, kehati-hatian itu berarti berhati-hati atau jaga-jaga. Yang mana kehati-hatian di sini sangat berkaitan dengan ketelitian, kecermatan, dan kesaksamaan serta memiliki arti yang sama. Dalam hukum perbankan, istilah kehati-hatian berkaitan dengan manfaat pengawasan bank dan pengelolaan bank yang belakangan dikenal luas pada tahun 1980-an. Adapun kata hati-hati secara harfiah berarti bijaksana dalam bahasa Indonesia. Dalam industri perbankan, istilah ini digunakan untuk menunjukkan prinsip kehati-hatian bank. Maka dari itu, di Indonesia istilah pengawasan atau pengelolaan bank berdasarkan pada prinsip kehati-hatian. Selanjutnya yaitu asas hukum perbankan Indonesia, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, asas demokrasi ekonomi. Yang kedua, asas kepercayaan. Yang ketiga, asas kehati-hatian. Dan yang keempat, asas kerahasiaan. Dan yang kelima, asas mengenal nasabah. Kemudian, demokrasi ekonomi versus demokrasi liberal, yang mana dua-duanya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yaitu demokrasi ekonomi. Kelebihan demokrasi ekonomi yang A, inisiatif komunitas yang terus berkembang menghasilkan ide-ide kreatif. Yang B, kemungkinan ide terus berkembang pesat. Yang C, kreativitas semua warga berkembang. Adapun kekurangannya yaitu yang A, kekuatan Orde Baru yang selalu mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Yang B, seorang pengusaha yang sangat korup melumpuhkan pondasi ekonomi. Yang C, kepercayaan pemerintah menurun dan warga tidak mempercayainya. Selanjutnya, kelebihan demokrasi liberal, yaitu yang A, hak atas kebebasan individu dilindungi secara konstitusional. Yang B, kebebasan pribadi yang besar. Yang C, pemilihan
parlemen diadakan secara langsung. Adapun kekurangannya, yang A, kehidupan sosial dan politik didominasi oleh kondisi yang terbatas. Yang B, dengan meningkatnya derajat individualitas, kebebasan individu menjadi lebih rentan terhadap berkembangnya persaingan individu yang tidak sehat. Yang C, memungkinkan burjuasi untuk memonopoli berbagai daerah. Adapun kesimpulannya, demokrasi ekonomi yang merupakan sebuah konsep yang dirancang oleh para pendiri negara Indonesia untuk menemukan bentuk ekonomi yang tepat bagi karakter bangsa Indonesia. Karena tidak mudah membangun sistem ekonomi Indonesia sendiri, maka konsep ini harus diterapkan dan terus dikembangkan hingga saat ini. Adapun asas hukum perbankan Indonesia dapat dibagi menjadi 5 asas, yaitu demokrasi ekonomi, kehati-hatian, kepercayaan, kerahasiaan, dan mengenal pelanggan. Dasar hukum yang mengatur penerapan prinsip demokrasi dalam perbankan nasional adalah UU RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan UU RI nomor 10 tahun 1998 tentang revisi UU RI nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.